Bro, pernah gak sih lo ngerasa kayak main tebak-tebakan terus sama cewek? Udah ngopi bareng, ketawa-ketawa, obrolan lancar. Tapi ujung-ujungnya masih aja bingung, dia itu sebenarnya tertarik apa cuma sekadar ramah doang? Sumpah, kadang otak cowok itu rasanya kayak server overload mikirin sinyal-sinyal samar yang dilontarin cewek. Kita pengennya tuh yang jelas, yang straight to the point. Tapi realitanya kan gak gitu ya kan? Nah, justru disitulah letak seninya. Ada pola-pola tersembunyi bro, bukan cuma sekadar senyum-senyum atau sesekali ngelirik. Ini tentang bagaimana dia secara fisik dan batin tanpa sadar memproyeksikan hasratnya ke arah lo, jauh lebih dalam dari sekadar basa-basi permukaan. 1. Invasi teritorial yang disengaja. Coba perhatikan baik-baik bro, bukan cuma sentuhan biasa. Ini bukan soal dia nggak sengaja nyenggol lengan lo pas ngobrol. Itu mahal umum. Yang gue maksud adalah sentuhan yang disengaja tapi seolah-olah nggak sengaja. Sentuhan yang melampaui batas zona nyaman personalnya tanpa perlu izin verbal. Misalnya, tangannya mendarat di punggung bawah lo saat lo berdua jalan beriringan melewati keramaian. Atau jarinya menyentuh pergelangan tangan lo sedikit lebih lama dari yang seharusnya saat dia mengembalikan sesuatu. Ini adalah upaya bawah sadar untuk menjembatani jarak fisik di antara kalian. Sebuah proklamasi halus bahwa dia nyaman dan ingin berada lebih dekat dengan kehadiran lo. Secara psikologis, ini adalah pergeseran dari interaksi eksternal ke internal. Dia berusaha menciptakan koneksi fisik. Semacam ikatan nonverbal yang menyampaikan pesan, gue mau dekat sama lo, tanpa perlu sepatah kata pun. Ini bukan sekadar kontak fisik, tapi sebuah upaya untuk menyinkronkan energi, menciptakan resonansi antara dua tubuh. Sebuah sinyal primal bahwa dia ingin menyatukan dunianya dengan dunia lo. Dia secara implisit mengakui lo sebagai bagian dari lingkaran dalamnya, menembus batasan privasi yang biasanya dia jaga ketat. Resonansi batiniah tak terucap. Ini bukan cuma soal tatapan mata yang lama bro. Ini jauh lebih subtil, lebih ke dalam jiwa. Perhatikan pupil matanya. Apakah mereka sedikit melebar saat menatap lo? Itu adalah respons fisiologis otonom yang gak bisa dia kontrol. Tanda ketertarikan dan stimulasi emosional. Tapi lebih dari itu, perhatikan bagaimana seluruh ekspresi wajahnya berubah saat dia melihat lo. Ada semacam kelembutan, kerentanan yang terpancar. Seolah-olah dia menurunkan tamengnya khusus di depan lo. Matanya akan memancarkan kilau yang berbeda, seolah ada cahaya internal yang menyala. Dia mungkin akan sering mencuri pandang, lalu segera mengalihkan tatapannya ketika lo balik melihatnya. Tapi ada senyum tipis yang tersisa di bibirnya, atau semburat merah di pipinya. Ini bukan sekedar malu-malu biasa, tapi manifestasi dari sistem limbiknya yang merespons kehadiran lo. Sebuah pengakuan bawah sadar bahwa lo memicu sesuatu yang mendalam dalam dirinya. Tubuhnya mungkin akan sedikit condong ke arah lo, bahkan saat ada meja yang memisahkan kalian, secara tidak sadar berusaha mengurangi jarak fisik. Ini adalah bahasa tubuh yang mengungkapkan keinginan untuk menyerap setiap kata dan nuansa dari diri lo, sebuah kerinduan emosional untuk terhubung pada level yang lebih intim. Kanal eksklusif keintiman emosional. Ini bukan cuma soal dia cerita masalah pribadinya bro. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana dan kepada siapa dia memilih untuk membuka diri. Perhatikan, apakah ada perbedaan mencolok dalam cara dia berinteraksi dengan lo dibanding dengan orang lain di sekitarnya? Mungkin dia biasanya orang yang ceria dan santai, tapi di depan lo, dia menunjukkan sisi yang lebih serius, lebih reflektif, atau bahkan sedikit melankolis yang jarang dia pamerkan. Dia mungkin akan berbagi impian-impiannya yang paling gila, ketakutan-ketakutan tersembunyinya, atau pandangan dunia yang mungkin dianggap aneh oleh orang lain. Ini adalah bentuk pengungkapan diri yang sangat selektif, sebuah undangan untuk masuk ke dalam ruang mentalnya yang paling pribadi. Secara psikologis, ini adalah upaya untuk membentuk sebuah safe space emosional eksklusif antara lo berdua. Sebuah pengakuan bahwa lo adalah seseorang yang dia percaya untuk melihat lapisan-lapisan dirinya yang paling rentan. Dia tidak hanya mencari pendengar, tapi mencari resonansi emosional, semacam validasi bahwa ada seseorang yang bisa memahami kedalaman kompleksitas dirinya tanpa menghakimi.
Ini adalah investasi emosional yang signifikan, sinyal bahwa dia ingin membangun jembatan bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke inti jiwanya. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia menganggap lo sebagai potensi rekan dalam perjalanan batinnya, bukan sekadar kenalan yang lewat. Sinkronisasi realitas yang tak terucap. Nah, yang ini agak unik bro. Perhatiin. Apakah dia sering banget tanpa sadar meminjam atau mencari opini lo buat hal-hal kecil sampai yang fundamental? Bukan cuma minta saran, tapi lebih ke arah dia ingin melihat bagaimana pandangan lo bisa selaras dengan dunianya. Misalnya, dia lagi bingung milih baju, terus dia nanya pendapat lo, tapi bukan cuma sekedar bagus yang mana, melainkan menurut lo ini cocok gak buat gue yang begini? Atau saat dia cerita tentang dilema di kantor, dia bukan cuma curhat, tapi secara implisit mencari validasi dari cara lo memproses informasi itu, seolah ingin melihat apakah realitas internalnya bisa dicerminkan atau diperkaya oleh perspektif lo. Ini adalah upaya bawah sadar untuk menyelaraskan narasi kehidupannya dengan narasi lo, menciptakan titik temu di mana kedua dunia kalian bisa beresonansi. Dia ingin memastikan bahwa kalian berdua berada di frekuensi yang sama, bahwa nilai-nilai dan cara pandang kalian bisa saling melengkapi. Ini menunjukkan dia menaruh lo pada posisi yang punya bobot signifikan dalam peta kognitifnya, tempat di mana pendapat dan kehadiran lo punya dampak nyata. Dia secara halus mencoba mengintegrasikan lo ke dalam kerangka berpikirnya, sebuah sinyal kuat bahwa dia melihat lo bukan hanya sebagai pihak eksternal, melainkan sebagai elemen krusial yang bisa ikut membentuk realitasnya. Jadi bro, intinya adalah sinyal ketertarikan itu jarang banget yang hitam putih. Ini bukan cuma daftar checklist yang bisa lo centang. Lebih sering, itu adalah orkestra halus dari bahasa tubuh, pilihan kata, dan proyeksi emosional yang terjadi di level bawah sadar. Cewek itu, secara biologis dan psikologis, seringkali lebih cenderung berkomunikasi lewat nuansa dan implikasi, bukan deklarasi langsung. Tugas kita sebagai cowok, kalau mau main di liga yang lebih tinggi, adalah belajar membaca peta emosi itu, memahami arsitektur psikologis di balik setiap gerakan dan ucapan. Ini bukan tentang jadi cenayang, tapi tentang mengembangkan empati dan kecerdasan observasional yang tajam. Saat lo bisa melihat di balik permukaan, lo akan mulai mengerti bahwa setiap interaksi adalah tarian antara ego dan hasrat, antara kerentanan dan keinginan untuk terhubung. Jangan cuma lihat yang terlihat, tapi rasakan energi yang mengalir di baliknya. Ini adalah seni membaca jiwa tanpa kata. Semua bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya bro.